Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang Ayo Belajar Surat Al-Kautsar dengan subtema Pesan Pokok Surat Al-Kautsar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar diturunkan sesudah surat Al-Adiyat dan merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Nama surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama pada surat ini. Mari kita simak terjemah surat Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Berdasarkan terjemah tersebut, terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada manusia agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai khalifah. Tugas seorang khalifah adalah menjaga diri dan juga menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian pada ayat kedua. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Tanda bukti bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita mau beribadah kepadanya, yaitu dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Sholat itu dimaksudkan agar manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan kewajiban umat Islam. Dan sholat juga salah satu dari rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Agama akan menjadi tegak apabila kita mendirikannya. Demikian sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita merobohkan agama. Sedangkan perintah berkurban adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi orang-orang yang mampu. Berkurban itu berupa memotong sapi atau kambing pada hari raya Idul Adha. Selain itu, makna berkurban adalah berbagi kepentingan. Nah, disinilah tumbuh ajaran
mengenai saling menghormati, tolong-menolong, bersedekah, berzakat, dan perindahannya untuk kehidupan bersama. Kemudian pada ayat ketiga. Pada ayat ketiga ini, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Dan nama Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembenci-pembencinya. Pada ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada manusia agar tidak menjauhi petunjuk-petunjuknya, apalagi tidak mempercayainya. Sebab orang yang demikian akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya akan dijauhkan dari rahmatnya. Selain itu, orang yang menentang Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai umat Islam, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta itu dapat diwujudkan dengan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas dan benar. Kemudian, mengapa orang yang membenci Nabi Muhammad itu terputus dari rahmat Allah? Karena para pembenci Nabi Muhammad SAW telah menjauh dari petunjuk Allah. Sedangkan jalan untuk mendapat rahmat dari Allah adalah menerima dan melaksanakan petunjuk darinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat mengambil pokok-pokok isi surat Al-Kautsar. Di antaranya adalah kita harus banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Dan yang perlu diingat adalah bahwa nikmat itu bukan hanya berupa harta, akan tetapi kesempatan dan kesehatan juga merupakan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita harus rajin melaksanakan sholat dan berkurban jika kita mampu. Tentunya dengan mendirikan sholat dan berkurban, kita akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jika kita tidak ingin terputus dari rahmat Allah, maka kita jangan membenci Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kita harus membuka diri untuk bisa menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke? 2. Surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah. Karena 3. Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar ayat ketiga? 4. Sebutkan 2 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sebutkan 3 pesan surat Al-Kautsar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.